Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam Saku spesial Idul Adha dan kita punya dua segmentasi yang insya Allah nanti melengkapi tema bahasan kita tentang ibadah haji dan ibadah kurban. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Ibu Yaya yang akan dijawab oleh Kiai Syarif. Silakan. Maskernya mungkin diturunkan biar jelas suaranya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Bapak Kiai Haji Syarif Fatnaji. Terkait dengan ibadah haji, seperti apa sih makna sesungguhnya ibadah haji itu? Mungkin buat orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah haji itu pastinya merasakan benar. Tapi kalau untuk kami orang yang belum dan tidak mampu melaksanakan ibadah haji, bisakah mengambil hikmah dan mendapatkan pahala haji tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan luar biasa nih Kiai, silakan Kiai. Dari hati pertanyaan ini, betapa keinginan untuk melaksanakan ibadah haji, karena memang ngelihat keadaan kayak sekarang, umur udah banyak gitu, terus baru daftar kayaknya berat juga gitu. Tapi haji itu panggilan Allah, dia punya banyak cara untuk mengundang hambanya. Cuma kalau ditanya, apa sih hikmah dari haji itu supaya kita bisa merasakan, kita cukup ngelihat bahwa haji itu adalah di rukun Islam yang kelima. Maka bagaimana orang gak berebut pengen melaksanakan ibadah haji? Dia menjadi orang yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk menyempurnakan rukun Islamnya yang kelima. Dan itu menunjukkan bahwa dia mendapatkan kepercayaan dari Allah untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Kita lihat bagaimana Allah menceritakan siapa sih mereka yang berhaji. Dalam Al-Quran maka kita akan temukan jawabannya, mereka bukan orang sembarangan. Ketika Allah berfirman inna sofa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya sofa dan marwah itu adalah bagian dari syiar-syiar Allah. Ini kan bagian dari rukun haji, yaitu masalah sa'i. Tetapi kemudian kita akan temukan dalam surat Al-Hajj, ketika Allah menceritakan siapa orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Ini juga kemudian dalam tafsirnya diceritakan adalah orang yang berkurban termasuk di dalamnya. Karena berkurban adalah orang yang mensyiarkan agama Allah. Mereka yang berhaji atau yang berkurban adalah orang yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran. Orang yang dia melakukan itu karena ada energi takwa di dalam dadanya. Kita akan temukan dalam surat Al-Hajj ayat ke-32, 33 kalau nggak salah. Wa dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jemaah sekalian berbahagia, Allah menyampaikan siapa orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, mereka mempunyai kerinduan dan tidak berhenti berusaha untuk mensyiarkan agama Allah. Haji, berkurban adalah orang yang mensyiarkan agama Allah. Maka Allah sampaikan tentang mereka, siapa mereka? Fa innaha min taqwal qulub. Itu hanya terjadi karena ada ketakwaan di dalam hatinya. Jadi pada saat seseorang menginginkan untuk melaksanakan ibadah haji atau berkurban misalkan, itu adalah sebuah manifestasi dari ketakwaan yang ada di dalam dada. Pantas kemudian kalau orang tidak peduliin bahkan cerita tentang banyaknya korban saat berhaji, musibah di Mina, saat kren jatuh, tidak sedikit pun menggetarkan hati mereka untuk berhenti dari punya keinginan berhaji. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah orang yang tidak berhaji, apakah memungkinkan mereka untuk mendapatkan pahala haji? Jamaah sekalian berbahagia, bisa itu dilakukan bila ada orang yang misalkan dia sudah meninggal dunia atau sudah udzur syar'i kemudian tidak berhaji, ada yang badalin, dia dapat. Itu secara otomatis dia dapat pahala haji. Tetapi bagaimana dengan orang yang punya kekuasaan secara fisik sehat, tapi dia nggak punya biaya? Mau dijual kebunnya kagak ada. Lu jajalin kebun orang lu jual, dipentungin. Tapi pengen haji, jamaah sekalian yang berbahagia. Maka kemudian ada amalan-amalan yang dia mempunyai kualitas sama seperti orang yang berhaji. Yaitu apa sih endingnya dari pahala haji itu? Adalah yang disampaikan oleh Kiai Khalil tadi mengutip hadis dari Nabi, laisa lahu jazaa'un illal jannah.
Maka amalan apapun yang kemudian endingnya adalah engkau mendapatkan pahala surga, maka engkau sesungguhnya mendapatkan kualitas ibadah haji. Karena endingnya kan itu. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Bayangkan Mas Agung, contoh ini sedikit menyinggung masalah kurban. Dia bukan orang sembarangan. Karena sudah dibocorkan dalam tanda kutip oleh Nabi keadaan mereka yang berkurban nanti di yaumil qiyamah. Ketika Nabi bilang bahwa mereka nanti itu hewan kurban yang dia sembelih di tanggal 10 Dzulhijjah. Innaha la ta'ti yaumal qiyamah. Itu hewan yang disembelih, dikurbankan akan datang nanti mendatanginya di hari kiamat. Bukankah Nabi ingin menceritakan engkau yang berkurban tidak akan pernah merasakan ketakutan di yaumil qiyamah. Maka jamaah sekalian yang berbahagia, masih ada waktu buat kita berkurban sampai hari tasyrik. Dari mimbar Damai Indonesiaku ini, bila engkau tidak memungkinkan berhaji karena biaya yang begitu besar, seekor kambing berapa sih? Maka engkau memperoleh kedekatan seperti yang disampaikan oleh Kiai Solmed tadi. Kedekatan kepada Allah Jalla Jalaluh. Mereka yang berhaji ingin dekat kepada Tuhannya. Bila sudah dekat kepada Tuhannya, mereka tidak akan mendapatkan kesulitan imma fid dunya wa imma fil akhirah. Amin. Jadi mungkin itu akan menjawab buat kita berhaji sepanjang hari. Baik, terima kasih Kiai. Selanjutnya kepada Bapak Mahfud yang akan dijawab oleh Ustadz Solmed. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini semarak sekali tentang kurban online. Bagaimana hukumnya kurban online sedangkan si kurban tidak tahu hewannya dan kemudian nyembelinya di mana. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Benar. Ini menarik sekali. Seperti membeli kucing dalam karung ini. Kita nggak tahu kondisinya nih Ustadz. Jadi kurban online. Kalau korban online, ketipu nih sama online nih. Korban, ini korban online nih. Bukan kurban tapi korban. Ya kalau korban online ya ketipu nih udah nih. Sama urusan online. Tapi kalau kurban online artinya membeli hewan kurban ya. Kemudian kita menitipkan untuk diwakilkan. Ini kan soal wakalah dan ini urusan muamalah. Urusan muamalah ini hukumnya nih dalam urusan kita beli hewan kurban, lalu kita wakilkan, kita titipkan dan kita yakini bahwa orang yang menjadi wakil kita ini amanah, maka insya Allah kurbannya tetap sah dan hukumnya boleh. Kalau bicara sunnah yang paling cakep kan dia menyaksikan, dia ngelihat, kalau perlu dia sembelih. Tapi nggak semua orang bisa menyembelih. Kondisi begini juga tidak semua orang ternyata punya waktu untuk melihat hewan kurban. Nah, itu yang pertama, persoalan kenapa kemudian ada kurban online. Sehingga memudahkan orang yang dari rumah saja, tidak kemana-mana, tapi dia bisa berkurban. Nah, itu ada kurban online. Tapi kalau bicara afdol, ya lebih baik kita beli sendiri, kita pilih sendiri, bahkan kita mungkin menyembelih sendiri kalau mampu, dan juga kita menyaksikan hewan itu. Nah itu yang paling afdol, itu sunnahnya. Tapi kemudian muncul beberapa maslahat ketika ada online kurban ya, kurban online ini. Kita nggak perlu misal ke Irian, kita nggak perlu misal ke Ambon, kita nggak perlu misal ke wilayah-wilayah yang boleh dibilang terlalu jauh buat kita. Tapi dengan kita menitipkan kepada mereka, menitipkan kepada lembaga yang kita yakini baik, yang kita yakini amanah, benar. Maka dengan modal berapa? Kambing 2 juta, udah nyampe ke Irian. Cuman modal 2 juta udah sampai tuh kambing di Ambon. Udah sampai di Kalimantan, sampai di pelosok paling dalam. Tapi kalau kita modal 2 juta, pesawat 4 juta, waduh pulang pergi mahalan modalnya daripada kurbannya. Ini maslahat yang bisa diambil. Ada kemudahan, ada kemaslahatan dengan bisa menyebarkan banyak kurban untuk seluruh wilayah yang ada di tanah air Indonesia. Nah tapi ya mudah-mudahan rezeki kita banyak, kita bisa berbagi di tetangga, itu paling cakep tuh tetangga ya. Karena kurban itu boleh dimakan juga oleh kita gitu loh. Dia bukan seperti zakat, ada mustahiknya, fakir, miskin, enggak. Kita boleh makan, tetangga boleh makan, bahkan ya kemudian kita sedekahkan kepada fakir-fakir miskin.
ya, sehingga mereka bisa menikmati kegembiraan dan kebahagiaan. Nah, jadi kalau bicara mana pilihannya, ya pilihannya tentu dekat rumah, kita bawa sendiri, kita saksikan kalau kita tidak mampu, nah itu yang paling afdol. Dan kita bagi-bagikan, nah itu yang paling afdol. Tapi karena kita sibuk, jangan sampai gara-gara, gue belum mampu, udah tahun depan aja dah. Ya udah ada online kok. Nah ini pilihan sebetulnya Kiai ya, pilihan alternatif untuk kita tetap bisa berkurban sekalipun kita tidak punya kesempatan waktu dalam membeli, dalam melihat, ya dalam menyembelih, dalam membawa, bahkan dalam membagikan. Ini hanya pilihan. Tapi kalau ada pilihan pertama jauh lebih afdol. Tapi kalau tidak, jangan gara-gara itu lalu kita tidak jadi berkurban. Tapi apakah memang ada sandaran hadisnya bahwa kurban harus diberikan di orang yang paling dekat atau tadi seperti tadi menitip untuk di wilayah-wilayah yang lain? Begitu? Iya, yang pertama kan keluarga. Dalam hal apapun, dalam hal sedekah, bahkan dalam hal zakat. Kalau ada keluarga yang miskin, jangan jauh-jauh. Keluarga dulu tuh, kita penuhin. Nah apalagi urusan sedekah, jangan sampai maaf-maaf. Yang jauh kita pikirkan, keluarga tidak kita pedulikan. Dua nih jadinya nih. Satu, kekeluargaan jadi rusak. Yang kedua, jadi fitnah. Yang ketiga, kita kayak orang zalim. Ama yang jauh kita baik, ama keluarga kita nggak peduli. Nah banyak hal negatif yang akhirnya kita dapatkan Ustadz Agung. Begitu pun dengan tetangga. Menyengono aja lo kan tinggal di sini. Korban lo jauh-jauh banget. Giliran kesini ya sapi kering. Kambing ceking. Lu tinggal di sini. Rumah lu gua awasin, tiap hari kumpul sama gua, kurban jauh banget, di sini nggak peduli, jadi fitnah, menghindari fitnah, madhannatul fitan, itu penting dalam agama, harus dihindari itu, bukan untuk riya, tapi menghindari fitnah itu juga menjadi sesuatu yang sangat-sangat berbahaya. Nah jadi alangkah baiknya kalau mungkin hanya punya kesanggupan 1, 2, udahlah sama tetangga sekitar, kecuali memang kita punya harta berlimpah banyak, ya jangan juga tetangga akhirnya mabok kambing. Wah, udah pada pingsan gara-gara kebanyakan makan daging. Setruk udah deh. Bagi-bagi dah ke kampung sebelah, ke kampung kita tempat lahir dulu dan lain sebagainya. Baik, terima kasih. Insya Allah nanti kita akan jawab lagi 2 pertanyaan yang akan disampaikan oleh guru-guru kita. Tentunya selepas pesan-pesan berikut ini, Damai Indonesiaku.